Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati ibu-ibu, para ummahat wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan limpahan taufik dan karunia-Nya sehingga kita bisa thalabul ilmi di kesempatan yang berbahagia ini tanpa adanya suatu halangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu di dalam mendidik, mentarbiyah putra putri kita yang tentunya banyak sekali tarbiyah Islamiyah an-nabawiyah, metode mendidik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu, yang harus kita pelajari agar tentunya kita di dalam mendidik itu bisa dengan tepat, bisa dengan cara yang benar, metode yang pas, yang tentu harapannya ketika caranya benar, metodenya benar, harapannya adalah kita bisa mendapatkan putra putri yang soleh dan solehah. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah pernah kita pelajari bersama bahwasanya faktor kesuksesan orang tua di dalam mendidik anak itu tentunya setelah taufik dari Allah, kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, di antara yang sangat menentukan adalah metode, caranya bagaimana di dalam mendidik anak. Banyak anak yang keluar dari kata soleh, jauh dari kata soleh, karena ternyata sebabnya adalah metode pendidikan orang tua yang kurang pas, kurang tepat. Sehingga metode ini sangat urgent sekali, metode sangat vital dalam menentukan arah dari anak ini akan kita bawa kemana. Sehingga tentunya seseorang harus, orang tua harus senantiasa bermuhasabah. Kira-kira metode yang diterapkan itu sudah benar atau belum? Kira-kira caranya kurang apa? Yang salah diperbaiki, yang kurang disempurnakan, dan yang sudah benar tentunya dipertahankan dan ditingkatkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita lihat bagaimana anak itu banyak yang susah dinasihati, sulit dinasihati. Banyak anak yang kehilangan adab, kehilangan sopan santun.
kehilangan kejujuran, bahkan kehilangan keberanian, yang mana ternyata di antara faktor anak itu rawan dibuli oleh teman-temannya adalah karena hilangnya rasa percaya diri, hilangnya rasa keberanian. Seorang anak yang lebih berani, lebih percaya diri, lebih optimis, itu insya Allah lebih tahan dengan yang namanya bulian. Kemarin ada ibu-ibu yang menyampaikan kalau anaknya itu mogok sekolah. Nah, kelas berapa, Bu? Ternyata baru kelas 1 SD. Mogok sekolahnya kenapa? Karena ternyata di sekolah ada bullying. Ya. Dan terkadang di SD itu ya di SD ternyata sudah ada bullying yang berupa contohipun dipalai atau dimintai uang, bahkan diancam kalau nggak ngasih. Padahal masih SD, masih anak kecil, bagaimana nanti kalau SMP dan SMA? Akhirnya menjadikan anak tersebut ketika dimintai uang, bahkan diancam, akhirnya nggak mau sekolah lagi, dah males masuk sekolah. Yang menurut orang tua mungkin masalah tersebut masalah yang ringan, yang sepele, tapi ternyata kalau dibiarkan saja tanpa adanya suatu solusi, ya tidak ditangani dengan baik, ini ya dikhawatirkan masalahnya akan semakin membesar, semakin rumit. Dan terlalu percaya diri, terlalu berani pun kalau tidak dikontrol juga salah. Maksudnya kenapa? Jika melampaui batas, terkadang seorang anak itu tidak jadi korban bullying, tapi justru dia yang membuli teman-temannya. Jadi gimana anak itu nggak membuli dan dibully? Itu PR orang tua zaman sekarang nih, karena memang rawan sekali yang namanya bullying. Kalau nggak membuli ya dibully. Nah, disinilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan atau tema penting kita di pagi hari ini, 10 dosa orang tua yang tanpa disadari. Kenapa pakai kata tanpa disadari? Kenapa pakai kata tanpa disadari? Karena ternyata ibu-ibu nih, banyak kesalahan orang tua bukan dilakukan dengan sengaja, bukan karena mereka membenci anaknya, tapi ternyata karena ketidaktahuan sebab kesalahan dosa orang tua terhadap anak, ternyata banyak sebabnya karena tidak tahu, atau mungkin karena kebiasaan yang sampun mendarah daging, atau karena mengikuti lingkungan biasanya seperti itu ya ikut-ikut saja nderek mawon, atau mungkin karena menganggap suatu yang salah tersebut menjadi hal yang biasa, padahal sesuatu yang sering dilakukan oleh masyarakat, banyak dilakukan oleh orang, belum tentu benar menurut syariat. Ini belum tentu benar menurut syariat.
Sehingga di kajian pagi hari ini semoga menjadi bentuk momen untuk mengevaluasi diri, sehingga harapannya apa? Sehingga harapannya adalah kita bisa melakukan perbaikan di rumah kita, di keluarga kita dengan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita pahami bersama, bahwasannya kesalahan tersebut muncul karena kesalahan persepsi, kesalahan dalam menganggap anak. Dan kesalahan yang sering terjadi adalah kesalahan cara pandang orang tua. Cara pandang orang tua. Banyak orang tua yang menganggap bahwa tugas mereka itu selesai ketika kebutuhan materi anak telah terpenuhi. Ada yang mengatakan, Ustadz, saya sudah bekerja keras, sudah menyekolahkan anak, bahkan sudah menabung untuk masa depannya. Ya, Islam tidak melarang orang tua untuk memenuhi kebutuhan dunia anaknya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah kita sudah memenuhi kebutuhan rohaninya, kebutuhan agamanya. Karena kebutuhan terbesar manusia bukanlah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, tetapi kebutuhan terbesar manusia adalah kebutuhan terhadap ilmu yang menjadi petunjuk menuju surga. Yang menjadi jalan untuk dimudahkannya masuk surga. Sehingga cara pandang yang salah dari orang tua, di antara dosa orang tua yang tanpa disadari banyak orang tua yang menganggap bahwasannya anak niku proyek ambisi orang tua. Jadi anak dijadikan proyek untuk memenuhi ambisi orang tua. Padahal anak niku amanah yang harus dijaga. Anak ini adalah titipan. Tapi ternyata cara pandang yang salah ini, banyak orang tua yang menjadikan anak sebagai jembatan proyek untuk memenuhi ambisi orang tua. Di zaman sekarang ini, tidak sedikit orang tua yang tanpa sadar menjadikan anak sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita mereka. Akhirnya dipaksa untuk jadi ini, jadi itu. Anak dipaksa untuk mengikuti keinginan orang tua. Karena merasa sejak kecil seluruh hidup anak sudah diatur. Sekolahnya, jurusannya, pekerjaannya, bahkan diatur calon pasangan hidupnya. Padahal yang namanya anak, Bu, niku punya potensi yang berbeda-beda. Tugas orang tua bukan memaksakan mimpi pribadi, tetapi tugas orang tua niku mengarahkan potensi anak agar menjadi jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat fenomena di sekitar kita.
Ada anak yang sejak kecil sudah dimasukkan dengan berbagai macam kursus, berbagai macam les-les privat-privat, sehingga terkadang kebanyakan les, kebanyakan privat niku napa merenggut kebahagiaan anak di masa kecil, merenggut napa indahnya masa bermain mereka. Senin les matematika, Selasa les napa Bu? Bahasa Inggris. Rebu les napa malih? Nek sing seneng musik nggih kadang les musik. Nggih, nek sing dereng paham napa hukumipun. Kemis les napa Bu? Renang, oh renang nggih. Jumat les napa? Napa? Komputer nggih. Sabtu les napa? OTPA nggih, masyaallah. Bahkan minggu pun masih ditambah dengan bimbingan belajar. Saat ini anak-anak yang masih kecil itu, ya Allah, nggih, napa Bu, jadwale penuh. Nih, jadwale penuh. Tapi ketika ditanya, sudah hafal Al-Fatihah belum nak? Sudah hafal berapa hafalan apa? Surat pendek belum? Sudah bisa baca Al-Quran belum? Ternyata belum. Berarti nggih sing les-les wau kok dunia semua, lah agamanya mana? Nggih. Dan ironisnya sebagian orang tua merasa bangga, padahal yang menyelamatkan anak nanti di akhirat bukan banyaknya sertifikat, tapi imannya, amal solehnya, akhlak karimahnya. Sehingga jangan sampai terbalik prioritas. Banyak orang tua yang rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk pendidikan dunia mereka, dunia anak-anak mereka. Tapi berat seandainya apa? Seandainya TPA niku ditarik iuran. Bahkan sebagian tiang sepuh enten sik protes, mosok TPA bayar. Ya kudune ikhlas ya Bu nggih. TPA mosok seminggu bayar 2.000. Kudune ya gratis ngoten nggih. Padahal namung napa ditariki tinggi tumbas pidol napa penghapus nggih. Tapi giliran les-les duniawi rela membayar les yang mahal. Nggih. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dosa orang tua niku nggih ketika prioritasnya itu terbalik. Nggih. Prioritasnya bukan akhirat lagi. Tapi napa? Tapi prioritas untuk mengejar nggih dunia tanpa memperhatikan bagaimana kehidupan akhiratnya. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini penting karena kesalahan yang baru disadari, terkadang ya, kesalahan itu baru disadari saat terlambat. Ya, meskipun ya ada istilah ya, tidak ada kata terlambat bagi orang yang mau memperbaiki. Maksudnya apa Bu? Tidak sedikit orang tua yang baru sadar setelah anaknya dewasa. Ketika muncul perubahan pada diri anak, ketika anak sulit dinasihati, anak kok kelihatannya mulai susah diatur, mulai membantah, lebih percaya pada teman daripada orang tua,
mengapa anak saya kok berubah seperti ini? Yang mana sebenarnya ibu-ibu nih, perubahan itu tidaklah terjadi secara instan. Tapi mungkin perubahan tersebut adalah benih yang telah ditanam bertahun-tahun sebelumnya, alias sapa nandur bakali ngunduh. Ini penting, Bu. Setiap kebiasaan kecil yang kita abaikan itu akan membentuk karakter besar di masa depan. Setiap kebiasaan kecil yang kita abaikan itu bisa membentuk karakter besar di masa depan. Karena anak adalah investasi akhirat. Tapi sayang, kenapa banyak orang tua berdosa tanpa menyadarinya? Kesalahan yang dianggap biasa padahal berbahaya, dampaknya fatal. Yang tentunya meskipun tidak ada orang tua yang sengaja menjerumuskan anaknya ke dalam keburukan, nggak ada. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya durhaka. Pasti semua orang tua ingin anaknya soleh, berbakti, sukses, bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Tapi kenapa ternyata realita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan? Yang ternyata dosa tersebut muncul, kenapa, Bu? Tanpa disengaja. Meskipun terkadang niatnya baik, niatnya itu sayang kepada anak. Enten tiang sepuh niku alasanipun sayang kepada anak tapi justru merusak masa depan anak. Enten tiang sepuh menika dengan alasan sayang anak tapi merusak masa depannya. Sehingga masalahnya bukan pada niat, tetapi pada cara, metode. Banyak orang tua memiliki niat yang baik, tapi menempuh jalan yang salah. Inilah yang dimaksud dengan dosa yang tidak disadari. Jadi tidak semua dosa itu dilakukan dengan sengaja. Padahal dalam kehidupan sehari-hari seseorang bisa terjatuh ke dalam kesalahan. Sebabipun apa, Bu? Sebabnya karena ketidaktahuan, kebodohan, kelalaian, atau mungkin mengikuti kebiasaan yang salah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga ayat ini mengajarkan kepada seseorang bahwasanya tidak boleh menjalani kehidupan hanya berdasarkan kebiasaan atau apa, Bu? Ikut-ikutan. Termasuk dalam mendidik anak, kadang hanya sekedar ikut-ikutan.
berdasarkan apa yang pernah mereka alami. Aku dhisik dididik bapak ibuku seperti ini, maka akan saya terapkan kepada anak saya. Dulu saya dididik seperti ini, tetangga juga melakukan hal yang sama. Semua orang tua sekarang juga seperti itu. Padahal ukuran benar salah itu bukan kebiasaan masyarakat, tapi ukuran kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah. Sehingga terkadang menganggap yang salah sebagai hal biasa. Napa Bu? Salah satu penyebab terbesar orang tua terjatuh ke dalam dosa adalah karena kesalahan itu telah dianggap normal. Normalisasi kesalahan orang tua. Maka disinilah bagaimana sebuah kesalahan tapi dilegalisasikan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan cinta saja tidak cukup, rasa sayang saja tidak cukup nih. Banyak orang tua yang berkata, saya melakukan semuanya itu karena sayang anak. Tapi kalau sayang atau cinta tanpa ilmu bisa menjerumuskan. Akhirnya banyak nih orang tua yang terlalu sayang, akhirnya tidak pernah menegur anak. Anak minta apa saja langsung dipenuhi. Sehingga anak tidak pernah belajar sabar. Anak tidak pernah belajar menahan keinginan. Lha apa-apa dituruti kabeh. Anak tidak pernah belajar menerima penolakan. Karena orang tua tidak pernah mengatakan tidak. Sehingga ketika anak dewasa, karena ketika kecil nggak pernah dilatih tadi nih, anak ketika dewasa napa Bu? Akhirnya mudah marah, mudah kecewa, merasa semua orang harus memenuhi keinginannya. Dan semuanya itu berawal dari pola asuh yang keliru, yang salah. Rasulullah SAW bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zana. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in ila syana. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan memperburuknya. Jadi memang hadis ini mengajarkan tentang pentingnya kelembutan, tapi kelembutan itu bukan berarti memanjakan tanpa batas. Kasih sayang niku nggih Bu nggih harus berjalan bersama dengan apa? Ketegasan. Nggih. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah bagaimana nih seseorang itu harus menyadari nih, dari mana sebab kesalahan itu bisa muncul nih. Nah, saat ini kita bahas 10 dosa yang sering tanpa disadari niku napa? Yang mana seseorang itu perlu untuk muhasabah, introspeksi sebelum terlambat nih. Maka ada beberapa hal nih yang sering terjadi di masyarakat kita, kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua. Yang pertama Ibu nih, dosa pertama
yang tanpa disadari adalah lalai menanamkan tauhid sejak dini. Lalai menanamkan tauhid sejak dini. Jadi dosa pertama yang sering dilakukan orang tua adalah terlambat mengenalkan Allah kepada anak. Banyak orang tua yang mengajarkan anak mengenal warna, mengenal angka, mengenal huruf, bahkan mengenal bahasa asing. Mengenalkan bahasa asing, enten sing ditambahin apa? Mengenalkan bahasa asing sudah, akhirnya kemudian mengenalkan bahasa asing. Apa Bu? Bahasa asing dan bahasa apa? Asing. Bahasa asing ini apa? Sangsing ngoten nggih. Bahasa asing, bahasa Mandarin, bahasa Cina, bahasa Tiongkok, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Tapi sayang sekali banyak orang tua yang lupa mengenalkan anak kepada mengenalkan anak tentang apa? Robnya, penciptanya. Padahal pendidikan pertama dalam Islam bukan angka, bukan huruf, bukan warna, bukan berhitung, tapi pendidikan pertama dalam Islam itu adalah mengenal Allah. Kita lihat bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Jadi Luqman Al-Hakim tidak memulai dengan adab makan, tapi memulai dengan tauhid. Karena tauhid itu adalah pondasi seluruh kehidupan. Realita anak zaman sekarang ini Ibu banyak anak yang hafal nama pemain sepak bola. Hafal nama tokoh kartun, tapi belum mengenal nama-nama Allah yang indah, Asmaul Husna. Jadi ini adalah alarm bagi orang tua. Kesalahan pertama yang tanpa disadari orang tua adalah lalai menanamkan tauhid sejak dini. Sebelum dikenalkan ke yang lain, maka apa? Mengenalkan Allah. Diajari ucapan yang pertama kali ini apa? Allah. Nah, ini penting karena ini adalah fondasi. Kenalkan Allah sejak dini kepada anak. Siapa nak yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bulan? Allah. Maka dengan itu fondasi tersebut akan kuat. Ini kesalahan pertama yang tanpa disadari. Dosa kedua yang tanpa disadari adalah apa? Tidak membiasakan anak sholat. Tidak membiasakan anak sholat. Banyak orang tua baru menyuruh sholat ketika anak sudah remaja. Padahal dalam hadis perintah Rasulullah SAW, muru abna'akum bis sholat wahum sab'u sinin.
perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Jadi kita lihat bagaimana Islam mengajarkan, membiasakan membiasakan sholat, bukan membiasakan ada anak niku bangun pagi jam 5 pagi langsung buka HP, langsung nge-game, tapi nggak pernah dibangunkan untuk sholat subuh. Niki dados di dosa yang kedua adalah lalai dalam membiasakan anak sholat. Dosa ketiga, lebih mengejar prestasi dunia daripada agama. Lebih mengejar prestasi dunia daripada agama. Ada sebagian orang tua, Bu, kalau nilai matematikanya turun, orang tua langsung cari guru les privat. Tapi kalau bacaan Al-Qur'annya salah bertahun-tahun, tidak pernah mencari guru. Mengapa? Karena dunia lebih menjadi prioritas. Padahal urutannya seharusnya mendahulukan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Urutanipun pripun, Bu? Carilah apa yang telah Allah anugerahkan padamu, cari napa? Negeri akhirat, dan jangan melupakan bagianmu di dunia. Jadi Allah mendahulukan akhirat, meskipun dunia ya penting, tapi harus napa? Sesuai porsinya, harus ada prioritasnya. Jadi dosa yang ketiga, lebih mengejar prestasi dunia daripada agama. Dosa keempat yang sering tanpa disadari, menjadi teladan yang buruk. Menjadi teladan yang buruk. Dan kita sudah memahami bahwasanya napa, Bu? Anak niku belajar lebih banyak. Anak lebih belajar apa? Lebih banyak belajar dari penglihatan daripada telinga, daripada pendengaran. Jadi lebih napa? Anak belajar lebih banyak dari mata, dari apa yang dilihat, daripada telinga, daripada apa yang didengar dari nasihat. Ibu melarang berkata kasar, tapi setiap hari kok guru napa nguneni bentak-bentak anak terus. Bapak menyuruh anak baca Al-Qur'an, tapi bapaknya malah sibuk HP-nan terus. Bagaimana anak akan berubah jadi baik kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik? Dosa yang kelima, yang terkadang tanpa disadari, terlalu memanjakan anak. Terlalu memanjakan anak. Yang mana, Bu, perlu kita pahami yang namanya kasih sayang itu bukan berarti memenuhi semua keinginan anak. Hari ini banyak anak yang tidak pernah mendengar atau jarang mendengar kata apa? Tidak. Padahal, Bu, kata tidak ini penting. Kata tidak itu penting untuk mengajarkan bahwasannya tidak setiap
keinginan anak itu dipenuhi, dituruti, agar bisa menahan diri, agar melatih kesabaran. Bahkan, Bu, kira-kira penting nggak suami itu mengatakan kata tidak kepada istrinya? Kira-kira penting mboten? Contohipun ibu-ibu nggih matur ngendika kali bapak, "Pak, pengen niki, Mas, pengen ini." "Oh iya ya, nggak apa-apa, terus nggak apa-apa." Pernah nggak, Bu, jenengan ngendika kali bapak terus bapak mengatakan tidak? Pernah apa sering? Oh sering, Ora, Bu, sok mben wae ngoten nggih. Nggak usah, Bu. Nah. Ya, napa nggih penting tapi nggih jangan terlalu sering nggih. Nek terlalu sering nggih pripun, masa setiap ibu-ibu pengen sesuatu terus suami selalu mengatakan apa? Tidak, ora sah. Nggih. Niku mesake nggih, Bu nggih. Tapi ibu-ibu sering nggih keinginannya dituruti suami lebih sering insyaallah nggih. Lebih sering daripada kata tidak nggih, Bu nggih. Tapi suatu saat kata tidak niku nggih penting. Bukan berarti semua keinginan istri terus dituruti semua nggih. Tapi ada anak yang nggak pernah mendengar kata tidak dari orang tua. Akibatnya apa? Akibatnya sedikit saja keinginannya ditolak, akhirnya anak marah, anak tantrum, ngamuk, banting barang. Karena sejak kecil tidak pernah belajar menerima penolakan. Padahal kehidupan tidak selalu sesuai dengan keinginan. Anak perlu belajar sabar, belajar menunggu, belajar proses, belajar berjuang, belajar bersyukur. Nah ini itu dosa yang kelima, terlalu memanjakan anak. Dosa yang keenam, berlaku tidak adil kepada anak. Ini penting karena banyak orang tua yang tidak adil tanpa disadari. Terkadang sebagian orang tua lebih sayang kepada anak yang pintar, anaknya yang pintar. Ada orang tua yang lebih perhatian kepada anak laki-laki atau anak perempuan. Ada yang lebih memanjakan si ragil atau si bungsu. Ada yang selalu membandingkan, kenapa kamu tidak seperti kakakmu? Kalimat sederhana tapi bisa membekas, meninggalkan luka seumur hidupnya, seumur hidup anak. Rasulullah SAW saja ibu melihat seorang ayah yang memberikan hadiah hanya kepada salah satu anaknya, maka Rasulullah mengingatkan, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Karena anak yang terus dibandingkan itu akan tumbuh dengan rasa minder, rendah diri. Anak yang selalu dianak emaskan, kan enten yang selalu dianak emaskan, bisa tumbuh menjadi pribadi yang punya sifat sombong, merasa bangga, merasa lebih dari yang lainnya. Niki dosa yang keenam, berlaku tidak adil. Dosa ketujuh,
mudah marah dan melukai perasaan. Mudah marah dan melukai perasaan dengan ucapan. Karena lisan orang tua sangat berpengaruh. Kadang hanya karena emosi sesaat keluar ucapan yang tidak pas. Kamu anak yang bodoh, anak nakal, kamu gak akan berhasil. Yang mungkin kalimat-kalimat yang tidak mendidik tersebut, yang melukai perasaan, kadang dosa yang tanpa disadari adalah kalimat yang muncul dari orang tua yang melukai perasaan anak, yang mungkin hanya keluar beberapa detik tapi tersimpan dalam hati anak bertahun-tahun. Kalau luka karena pukulan itu bisa sembuh. Tapi kalau luka karena ucapan seringkali membekas hingga dewasa. Sehingga di antara dosa yang sering tanpa disadari niku mudah marah, kemudian melukai perasaan anak. Dosa ke-8, sibuk dengan HP, lalai terhadap anak. Ini termasuk dosa yang sering tanpa disadari, lebih sibuk ke gadget dan lalai terhadap anak. Terutama ketika anak ngajak bicara, ngajak bercerita, tapi ternyata orang tua masih saja fokus dengan HP-nya. Sering yang kita sampaikan bagaimana anak itu tidak membutuhkan tidak sekedar butuh orang tua hadir secara fisik, tapi juga hadir hatinya. Anak butuh perhatian, kehangatan, kedekatan. Jangan sampai media sosial justru menjadikan rumah sunyi, rumah sepi, kehilangan kehangatan. Jadi kebersamaan keluarga digantikan oleh teknologi yang tidak digunakan dengan bijak. Dosa ke-9, jarang mendoakan anak. Kadang sebagian orang tua sering berdoa memohon rezeki, berdoa minta kesehatan, tapi lupa mendoakan anak. Jarang mendoakan anak. Padahal para nabi selalu mendoakan keturunannya. Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang tua yang pengen anaknya soleh tapi jarang mendoakan. Wonten. Padahal doa orang tua itu adalah senjata. Bisa jadi nasihat itu tidak langsung merubah anak, tapi doa yang terus dipanjatkan di sepertiga malam menjadi sebab Allah membukakan hidayah bagi sang anak. Sehingga bagaimana ikhtiar sebab terbesar agar anak mendapatkan hidayah, orang tua harus lebih semangat di dalam mendoakan kebaikan untuk putra-putrinya. Dan dosa yang ke-10 adalah menyerahkan pendidikan anak sepenuhnya kepada sekolah atau pesantren. Menyerahkan pendidikan anak sepenuhnya kepada sekolah atau pesantren.
anak saya sudah sekolah Islam, anak saya sudah mondok, anak saya sudah ada kiainya, sudah ada ustadznya, lalu kemudian merasa tugasnya selesai. Wis rampung, sing penting aku wis pasrah bongkoan. Padahal sekolah itu sifatnya hanya membantu, pesantren hanya membantu, pak guru nggih membantu. Yang Allah mintai pertanggungjawaban pertama kali tetap orang tua. Rumah tetap menjadi madrasah pertama. Kalau rumah sudah rusak, sekuat apapun sekolah akan sulit untuk memperbaikinya. Tapi kalau kondisi rumah baik, maka sekolah akan semakin mudah di dalam menyempurnakan pendidikan anak. Nah, berarti ini apa Bu? Di antara 10 dosa nih, 10 dosa yang terkadang sering tanpa disadari. Dan 10 dosa ini Bu-ibu nih, kalau mungkin ada dari kita yang masih melakukan beberapa ngaten nggih, maka harus berusaha untuk diperbaiki. Karena dampak dosa orang tua itu bisa berakibat terhadap masa depan anak. Jadi kesalahan orang tua berbuah pada masa depan anak. Yang mana ternyata ketika ada perubahan ke arah malah ke arah negatif jadi ternyata terkadang sebabnya itu dari orang tua. Sehingga ngaten Ibu kita harus peka terhadap keadaan anak kita. Apakah anak itu mulai kehilangan arah hidup? Padahal setiap orang itu pasti butuh kompas, butuh petunjuk. Kita cermati perubahan yang menuju pada rusaknya akhlak atau adab. Anak kok semakin jauh dari agama, hubungan dengan orang tuanya semakin renggang. Anak kok mulai sulit mengendalikan emosi, anak kehilangan rasa hormat kepada orang tua, bahkan hilangnya keberkahan dalam keluarga, sehingga orang tua ikut menanggung dosa anak, sehingga jangan sampai penyesalan itu datangnya terlambat. Maka di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita bersama tentunya berusaha untuk memperbaiki yang kurang dengan cara introspeksi dan muhasabah. Bagaimana langkah praktis memperbaiki pola asuh yang salah. Maka kita mulai dari perubahan pada diri sendiri, insyaallah semuanya itu belum terlambat, tapi masih bisa selama masih ada kesempatan, maka bisa melakukan perbaikan. Kita mulai dengan memperbaiki diri sendiri, kita bangun rumah yang kondusif dengan yang mendukung, luangkan waktu yang berkualitas bersama anak-anak. Jadilah pendengar yang baik sebelum menjadi penasihat. Perbanyak doa untuk anak-anak kita, didik dengan kasih sayang dan ketegasan. Kita pilihkan lingkungan dan teman yang baik, kurangi HP, perbanyak kebersamaan dan biasakan memuji kebaikan anak, bukan hanya menegur kesalahannya tapi kita berikan apresiasi. Jadi intinya pun jangan pernah berhenti belajar menjadi orang tua. Jangan pernah berhenti belajar menjadi orang tua, dan perubahan bisa dimulai hari ini juga
Tapi karena nanti kalau menunggu-nunggu, menunda-nunda ya nggak akan berubah menjadi baik. Ngeten ibu-ibu yang bisa kita bahas di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, di hari yang mulia, hari Jumat. Monggo kita perbanyak sholawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ampun kesukaan ya ibu di hari Jumat itu ba'da asar sampai menjelang maghrib itu ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Saya ini pun bu, nek dinten Jumat niku bibar asar jangan buru-buru meninggalkan tempat sholat. Bibar asar jangan buru-buru meninggalkan tempat sholat, tapi perbanyak zikir dan doa. Mendoakan anak-anak kita setelah sholat asar. Itu nasihat dari para ulama, sehingga sebagian ulama itu ada yang setelah asar itu tetap di tempat sholat sampai menjelang maghrib. Itu yang paling utama. Tapi kalau nggak bisa, ada yang ada yang sebagian ulama itu kalau hari Jumat itu pergi ke masjidnya pas sholat maghrib, datang lebih awal, jam 5 mungkin sudah datang. Karena penjelasan dari para ulama, waktu yang mustajab tersebut adalah di waktu-waktu akhirnya setelah asar menjelang maghrib. Maka itu kita gunakan untuk memperbanyak doa. Ngeten ya ibu-ibu, yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan tidak ada kata bosan di dalam thalabul ilmi, dalam murojaah, di dalam mudzakarah, ya karena ilmu itu adalah senantiasa yang kita butuhkan setiap saat. Semoga Allah memberikan taufik dan karunia-Nya dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Makaten mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa taral malaikata haffina min hawlil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين